Hai semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi bersama saya di video reaction kali ini guys. Oke, semoga kalian sehat-sehat semuanya. Oke guys, seperti biasa nih. Nah, kali ini saya mau react lagi ya video pembahasan tentang ini ya guys, Malaysia Australia panik. Nah, ini dia ya, Prabowo keluarkan semua alutsista canggih di Pride Military Hood TNI ke-80, bikin Malaysia dan juga Australia jadi panik nih guys. So jangan lama-lama lagi, apa kata kalau kita tengok videonya seperti apa? Let's go guys. Wow, Indonesia bukan lagi kekuatan yang bisa diremehkan ya, gila. Alutsista canggih semua dikeluarkan ya nih. Tonton baik-baik, karena apa yang ditampilkan TNI kali ini bukan parade biasa. Dalam perayaan HUT ke-80-nya, Tentara Nasional Indonesia mengirim pesan jelas ke dunia. Indonesia bukan lagi kekuatan yang bisa diremehkan. Dan yang paling menarik, tahun ini, Republik Indonesia resmi memperkenalkan sejumlah pemain baru, teknologi, unit, dan platform tempur yang digadang-gadang akan menjadi game changer dalam skenario perang masa depan. Dari darat, laut hingga udara, muncul kekuatan-kekuatan baru yang tak hanya memperkuat pertahanan, tapi juga mengubah cara Indonesia memandang perang modern. Jadi, kalau Anda ingin tahu siapa saja pemain baru yang akan mengubah wajah militer Indonesia, tetap di sini sampai akhir, karena yang akan Anda lihat akan mengubah cara pandang terhadap kekuatan TNI selamanya. Inilah momen yang bikin merinding di parade militer TNI ke-80. Untuk pertama kalinya, KSOT 008 muncul di depan publik, bukan kapal selam biasa, tapi kapal selam otonom tanpa awak. Hasil karya anak bangsa dari PT PAL Indonesia. Sebuah lompatan luar biasa yang menandai babak baru kekuatan maritim Indonesia. Lebih dari sekadar bukti kemampuan membuat kapal selam, KSOT 008 adalah simbol inovasi, senjata masa depan yang dirancang untuk menghadapi perang modern tanpa mengandalkan awak di dalamnya. KSOT bisa beroperasi jauh lebih lama dari kapal konvensional, menjadikannya jawaban yang tepat untuk pertahanan bawah laut yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dengan panjang 25 meter, ia mampu menjelajah 72 jam non-stop di bawah permukaan laut, melaju hingga 20 knot atau sekitar 37 km per jam dengan jangkauan 375 km. Dan ini bagian yang paling menakutkan. Di tubuh rampingnya itu tersembunyi 6 torpedo Black Shark serta rudal anti kapal Exocet yang menjadikannya predator senyap yang mampu menyerang tanpa terdeteksi. KSOT 008 bukanlah sekadar teknologi baru. Ia adalah pernyataan bahwa Indonesia siap bersaing di medan laut masa depan. Inilah kejutan terbesar di parade militer TNI ke-80, bukan hanya KSOT 008 yang mencuri sorotan, tapi juga kemunculan kapal induk Giuseppe Garibaldi dalam daftar defile resmi TNI Angkatan Laut. Walau kapal ini belum resmi berlabuh di Indonesia, kehadirannya dalam parade adalah sinyal tegas bahwa Republik Indonesia benar-benar bersiap memiliki kapal induk pertamanya. Bernilai sekitar 390 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 6,3 triliun rupiah. Garibaldi akan menjadi lompatan raksasa bagi kekuatan laut Indonesia. Dengan dek sepanjang 180 meter dan lebar 33,4 meter. Kapal ini mampu menampung hingga 18 pesawat AV-8B Harrier II serta helikopter Agusta SH-3D dan AW101 atau AW101. Menjadikannya pusat operasi udara di lautan. Kehadiran kapal ini dipastikan akan mengubah peta kekuatan maritim Asia.
Ditenagai 4 turbin gas Fiat Kogak dengan total daya 81.000 horsepower, Garibaldi mampu melaju hingga 30 knot atau 56 km per jam dan berlayar sejauh 13.000 km. Dengan 830 awak, termasuk 180 personil armada udara dan 100 staf komando, kapal ini siap jadi tulang punggung proyeksi kekuatan TNI Angkatan Laut. Dan yang paling mencengangkan, kapal induk asal Italia ini dibekali dengan sistem peperangan elektronik Electronica SPA SLQ 732, lengkap dengan peluncur umpan Otomela Sklar serta sistem torpedo penarik Nix CAN SLQ 25. Dengan kombinasi daya tempur, mobilitas dan pertahanan elektronik tingkat tinggi, Giuseppe Garibaldi bukan sekadar kapal. Ia adalah simbol era baru kekuatan laut Indonesia. Gila, bukannya calang-calang, bukan main-main. Yang satu ini bukan sekadar pesawat tempur, tapi simbol lompatan kekuatan udara Indonesia. Dalam parade militer TNI ke-80, Dassault Rafale resmi masuk dalam daftar D-File, menandai era baru dominasi langit Indonesia. Jet tempur asal Prancis ini dikenal dengan kemampuan manuver ekstrim hingga 11 G-Force, menjadikannya salah satu yang paling lincah dan mematikan di dunia. Rafale mampu melesat dengan kecepatan maksimum 1.900 km per jam dan menempuh jarak hingga 3.700 km tanpa pengisian ulang. Dengan 14 hardpoint di sayap dan fuselage-nya, pesawat ini bisa membawa hingga 9.500 kg persenjataan, mulai dari rudal udara ke udara, rudal udara ke permukaan, rudal nuklir, hingga bom berpemandu presisi. Inilah jet yang membuat Indonesia kini sejajar dengan negara-negara pemilik armada tempur elit dunia. Lompatan Indonesia benar-benar. Tapi kejutan tidak berhenti di situ. Ya, nih. Dalam barisan berikutnya tampil T-50E Golden Tidak heran lah ya, Eagle, Malaysia dan juga pesawat Australia latih sampai supersonik panik buatan gitu. Korea Selatan dan Lockheed Martin. Jangan remehkan kata latih, karena T-50E punya performa luar biasa. Kecepatannya hingga 1.840 km per jam, dengan jarak jelajah 1.851 sekali isi. Oke guys, begitulah deh ya video pembahasan tentang ini. Prabowo bikin kejutan besar ya, di mana nih keluarkan semua alutsista canggih di parade militer HUT TNI ke-80 dan bikin Malaysia dan juga Australia jadi panik gitu ya. Nah ini dia loncatannya Indonesia semakin dunia ketakutan gitu ya. So sampai di sini saja video reactionnya tentang ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komen juga. Jumpa di next video. Assalamualaikum.